di Desa Sunda Kelapa yang berada di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Desa Sunda Kelapa memiliki luas wilayah 318.480 hektar are dan setengah dari wilayah tersebut penuh dengan pemukiman warga. Desa Sunda Kelapa berbatasan langsung dengan Abu Sakim di sebelah utara, Desa Sinderjo di sebelah timur, Sungai Lemau di sebelah barat, dan Jalan Provinsi di sebelah selatan. Desa Sunda Kelapa terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Berdasarkan data monografi desa, jumlah penduduk Desa Sunda Kelapa saat ini sebanyak 1.346 jiwa dan 418 KK yang terdaftar. Di Desa Sunda Kelapa juga terdapat 2 sektor pendidikan, yaitu SD Negeri 18 Bengkulu Tengah dan SMP Negeri 14 Bengkulu Tengah. Pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1983, ada sebanyak 320 KK transmigran dari Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di daerah Pondok Kelapa. Dikarenakan mayoritas berasal dari DKI Jakarta, maka daerah tempat mereka menetap dinamakan Sunda Kelapa, sesuai dengan nama tempat yang berada di Jakarta. Saya sudah sih, ya, ada gelar-gelar yang lain, umur 53 tahun. Jabatan sebagai Kepala Desa Sunda Kelapa. Untuk sekarang kurang lebih baru berjalan 2 tahun, mulai dari pelantikan di 2002 ya, sampai 2000 masa ini 2020. Kalau mata pencarian di Desa Sunda Kelapa ini hampir kebun, ternak. Kalau untuk ininya sehari-harinya buruh harian lah, pemanen istilahnya sebagian, hampir boleh dikatakan kurang lebih 80% lah kebun sama buruh harian panen. Kebun sawit, serta sawit. Melatar belakangi 3 agama di sini, pertama-tama ya namanya sejarah. Maaf kalau ini nanti bisa dikoreksi kalau nggak terlalu tepat. Yang Bapak tahu ya bukan dari cerita kejadian. Di Desa Sunda Kelapa ini kan terannya kan 2 gelombang. Gelombang pertama kalau tidak salah tuh tahun 80-an atau sekian. Nah, begitu datang yang gelombang kedua, lokakarya, istilahnya loteran yang sekarang, loteran lokal. Nah itu banyak orang-orang Bali itu yang datangnya dari istilahnya loteran lokal ini mungkin yang dari Palembang lah. Nah mereka berdiam di sini, sebagian Kristen, berbaur dengan masyarakat yang ada sebelumnya. Alhamdulillah mereka betah, berkembang. Itulah sampai saat ini di Desa Sunda Kelapa ini untuk tingkat toleransi agamanya ada 3. Alhamdulillah kami berjalan istilahnya bagus lah untuk toleransinya. Belum pernah ada permasalahan, misalnya contoh kalau umat Islam meninggal, orang Bali bisa bantu-bantu. Ya begitu juga sebaliknya dari umat Hindu. Nah kita istilahnya umat Muslim, umat Kristen bersama-sama. Istilahnya apa yang baca kita berbuat lah, paling enggak kita ucapkan bela sungkawa datang. Itu kalau untuk di sini. Kalau masalah kita balik lagi di sini di 3 agama tadi, kebenaran di Desa Sunda Kelapa itulah dikasih terdahulu lah ada makam, karena di sini umatnya 3 agama tadi, itulah akhirnya disepakati ya seluruh termasuk tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya dibukukanlah di Desa Sunda Kelapa ini ada namanya makam 3 agama, yang agak sulit lah kalau di desa-desa lain mungkin nggak ada. Dia satu lokasi tapi ada 3 agama. Yang paling menarik dari Desa Sunda Kelapa yaitu umat Hindu yang menetap di sini masih sangat kental dengan adat mereka, yaitu adat Bali. Ini adalah Pura Tirtasari, tempat umat Hindu melakukan upacara keagamaan di Desa Sunda Kelapa.
dibangun pada tahun 1986 dengan luas 25 meter kali 75 meter. Terletak di Dusun 2, Desa Sunda Kelapa. Yang pertama, daerah Sunda Kelapa ini adalah transmigrasi dari daerah Betawi, Jakarta. Kisaran tahunnya 1973. Lantaran mereka yang dipindahkan ke sini itu bukan profesi sebagai seorang petani. Jadi karena aturan pemerintah, beliau mengikuti sampai di tempat. Kemudian beberapa bulan di tempat di sini di Desa Sunda Kelapa ini beliau tidak betah karena situasi dan kondisinya kita memang masih sangat sulit. Jangankan untuk keperluan yang lain, keperluan yang utama saja itu masih sangat sulit sekali. Jadi soal kebutuhan hari-hari itu sangat sulit, maka dia tidak tahan dan banyak juga yang sudah kembali. Hanya tinggal beberapa saja yang memang asli dari transmigrasi Betawi. Ya, kalau toleransinya yang jelas kita yang selama ini sudah terjalin, ya tentu kegiatan-kegiatan sosial sesuai besar atau kecilnya kepentingan atau boleh katakan syukuran atau hajatan. Itu kadang-kadang kita juga dari warga kita diundang, ya kita ikut membantu. Kemudian di saat mereka mengucapkan rasa syukur juga kita diundang, kita juga hadir. Begitupun kalau kita mempunyai acara, tidak juga terlepas daripada lingkungan. Itu mereka juga sangat antusias sekali membantu kita bersama-sama. Jadi memang dari awal kami sudah bangun itu sifat kegotong royongan itu. Oh ya, tentu kalau nilai toleransi yang berdampak ya, yang menimbulkan dampak itu tetap saja. Setiap ada nilai positif pasti ada nilai negatif. Nah, terutama tentang peliharaan, di mana yang anak-anak mahasiswa ketahui bahwa umat Hindu itu mempunyai yang dinamakan merajan atau sangkah di masing-masing rumah tangga. Itu diibaratkan sebagai musola atau tempat sembahyang keluarga, tempat beribadah keluarga, jadi yang sifatnya khusus. Nah, hal ini kaitan dengan peliharaan bagaimana? Apabila tempat ini dimasuki oleh hewan berkaki empat, tentunya di sini yang dimaksud adalah kambing, sapi. Kalau anjing bahkan enggak. Anjing masuk umpamanya ke lokasi tersebut itu termasuk tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sapi atau kambing itu mencemari lokasi itu. Nah, hal ini istilahnya sebagai salah satu bentuk dampak. Kemudian kami identik dengan alam, yaitu untuk kebutuhan keseharian dalam melaksanakan ibadah tidak terlepas dari bunga-bungaan. Nah, apabila hewan itu diliarkan, otomatis kan akan tidak berkembang bunga-bunga ini tadi, sehingga kami juga akan menemukan kesulitan. Nah, itu. Adat istiadat. Kalau budaya, ya, budaya ada yang sifatnya memang aturan adat non formal ada. Non formal itu sesuatu yang kita jadikan panduan berdasarkan
kesepakatan, berarti berdasarkan mufakat. Kemudian di dalam membentuk aturan adat itu tidak boleh terlepas dari literatur agama. Itu yang kita jalankan di sini. Desa Sunda Kelapa berhasil menciptakan kerukunan antar warga yang dapat menyatu tanpa memandang ras. Tidak ada perselisihan karena agama, tetapi tetap saling menghargai mengenai adat istiadat masing-masing warga. Oleh karena itu, Desa Sunda Kelapa saat ini dijuluki sebagai Desa Pancasila.